yang akan menyampaikan materi tentang fungsi dan peran kepramukaan dalam proses pendidikan dalam mata kuliah pramuka. Yang pertama yaitu A. Fungsi kepramukaan sebagai sebuah proses organisasi gerakan pramuka Selain sebagai penyelenggaraan pendidik non-formal, gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan. Gerakan pramuka untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan sebagai usaha yang meliputi yaitu pendidikan dan pelatihan pramuka. Yang kedua, pengembangan pramuka. Yang ketiga, pengabdian masyarakat dan orang tua. Yang keempat, permainan yang berorientasi pada pendidikan. Pramuka merupakan proses pendidikan dengan bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan. Yang sasarannya adalah menentukan karakter serta dirinya serta proses kegiatan belajar mandiri untuk mengembangkan berbagai hal moral, emosional, sosial sebagai individu maupun anggota masyarakat. Pendidikan kepramukaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pembinaan yang berkesinambungan bagi sumber daya maupun anggota masyarakat. Pendidikan kepramukaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pembinaan yang berkesinambungan bagi sumber daya manusia pramuka, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Sasarannya adalah menjadikan mereka sebagai manusia mandiri, peduli, bertanggung jawab, dan berpegang teguh pada nilai dan norma agama, bangsa, dan masyarakat. Yang pertama yaitu satu, bagi peserta didik, permainan game yang menarik, menyenangkan, dan menantang, serta mengandung pendidikan. Gerakan pramuka tidak berarti kegiatan yang tanpa aturan dan hanya bermain-main semata, melainkan penyelenggaraan permainan yang mampu digunakan sebagai media pembinaan dan mengembangkan karakter. Yang kedua, bagi pembinaan atau orang dewasa berfungsi sebagai pengabdian untuk meraih tujuan pendidikan kepramukaan. Untuk itu diperlukan sikap takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, ikhlas dan tanpa pamrih, dedikasi tinggi, budi pengerti yang luhur, jujur dan sportif, tidak bersifat teoretial dan mengembangkan pengalaman. Yang terakhir yaitu bagi masyarakat berfungsi sebagai alat untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan kepramukaan harus disesuaikan dan diserasikan dengan kebutuhan, kondisi, situasi, dan perkembangan masyarakat, serta sebagai alat pembinaan dan pengembangan generasi muda bagi masyarakat. Yang B yaitu tugas kepramukaan. Adapun tugas pokok gerakan pramuka utamanya adalah untuk melaksanakan pendidikan bagi kaum muda di lingkungan luar sekolah. Pendidikan ini digunakan untuk melengkapi pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Pendidikan tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Adapun secara lebih rinci terdapat 6 tugas pokok gerakan pramuka. Antara lain sebagai berikut. 1. Tugas pokok gerakan pramuka adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia menuju ke tujuan gerakan pramuka sehingga dapat membentuk tenaga kader pembangunan yang berjiwa Pancasila dan sanggup serta mampu menyelenggarakan kebangunan masyarakat, bangsa, dan negara.
Yang kedua adalah melaksanakan pendidikan kepramukaan tersebut. Gerakan pramuka selalu memperhatikan keadaan, kemampuan, kebutuhan, serta minat peserta didiknya. Yang ketiga, ada dua tugas lain yang perlu diperhatikan, yakni gerakan pramuka berkewajiban melaksanakan. Karena kepramukaan bersikap nasional, maka kegiatan gerakan pramuka harus disesuaikan dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional bangsa Indonesia ini tercantum dalam garis besar haluan negara. Gerakan pramuka dalam rangka ikut serta dalam membentuk pelaksanaan. Yang keempat yaitu gerakan pramuka hidup dan bergerak di tengah masyarakat dan berusaha membentuk tenaga kader pembangunan yang berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, gerakan pramuka juga harus memperhatikan keadaan, kemampuan, adat, dan harapan masyarakat. Dalam hal ini termasuk jua orang tua peserta pramuka, sehingga gerakan pramuka terutama pada satuan-satuan dapat menyiapkan tenaga pramuka sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua, peserta pramuka, dan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan kegiatannya, gerakan pramuka menggunakan PDPK, prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan, sistem Among, dan berbagai metode penyajian lainnya. Para peserta pramuka mendapatkan pembinaan dalam satuan gerak sesuai dengan usia dan bidang kegiatannya, dengan mengikuti pada dasar kecakapan umum khusus dan pramuka Garuda. Yang terakhir yaitu sasaran yang ingin dicapai dengan pendidik kepramukaan itu ialah kuat keyakinan beragamanya, tinggi mental dan moralnya, serta berjiwa Pancasila, sehat, segar dan kuat jasmaninya, cerdas, tangkap dan terampil, berpengetahuan luas dan dalam, berjiwa kepemimpinan dan patriotik, berkesadaran nasional dan peka terhadap perubahan lingkungan, berpengalaman banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sifat pramukaan. Yang pertama yaitu ada gerakan pramuka. Ada organisasi gerakan kepanduan nasional Indonesia sebagai lembaga pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Yang kedua, gerakan pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Kemudian yang ketiga, gerakan pramuka bukan organisasi kekuatan sosial politik, bukan bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial politik, dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis. Kemudian yang keempat, gerakan pramuka itu serta membantu masyarakat dalam melaksanakan pendidikan bagi kaum muda, khususnya pendidikan non formal di luar sekolah dan di luar keluarga. Kemudian yang kelima, ada gerakan pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Pasal 7, gerakan pramuka. Berdasarkan resolusi konversi pramukaan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepramukaan mempunyai 3 sifat atau ciri khas, yaitu yang pertama, ada nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepramukaan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang kedua, ada internasional, yang berarti bahwa organisasi kepramukaan di negara manapun di dunia ini harus membina dan membanggakan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pramuka dan sesama manusia, tanpa membedakan kepercayaan agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Kemudian yang ketiga, ada universal, yang berarti bahwa kepramukaan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja, yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Kemudian peran kepramukaan, yang pertama, sebagai wadah pendidik karakter anak muda. Kepramukaan adalah sebuah proses pendidikan di luar negeri, di luar lingkungan sekolah, dan di luar lingkungan keluarga. Sementara itu, gerakan kepramukaan adalah lembaga pendidik yang sifatnya melengkapi dan memenuhi pendidik untuk anak, remaja, dan pemuda di rumah dan di sekolah, di mana fungsi pendidik ini belum dimiliki oleh lembaga pendidik lainnya. Kemudian membentuk kepribadian yang mudah beradaptasi sesuai dengan lembaga gerakan pramuka, yaitu
nyur atau kelapa, yang merupakan tumbuhan yang bisa tumbuh di mana saja. Pramuka dapat membantu peserta didik untuk mudah beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan sekelilingnya. Hal ini berarti kepramukaan sangat berperan dan mencetak generasi muda yang mampu hidup mendampingi dengan lingkungan di sekitarnya, termasuk lingkungan dunia. Kemudian yang ketiga, menciptakan karakter penuh tanggung jawab. Kepramukaan juga mengajarkan peserta didiknya untuk menjadi sosok yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dewasa ini kita sering melihat begitu rendahnya rasa tanggung jawab generasi muda yang tampak dan kebiasaan mereka untuk tidak berpikir panjang, tidak berani berpendapat, bahkan berani berbohong untuk menghindari dari hukuman. Itu sikap ini sangat buruk bagi perkembangan karakter. Kemudian yang keempat ada meningkatkan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa. Salah satu dasar ketakwaan Tuhan yang dikatakan meningkatkan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa. Hal ini tertuang dalam sebuah anggaran dasar gerakan pramuka keempat tahun 2009 yang berbunyi, gerakan pramuka mendidik membina kaum muda Indonesia guna mengembangkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa, sehingga menjadi manusia yang berwatak kepribadian dan berbudi luhur. Oleh karena itu, melihat acuan dari gerakan kepramukaan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa salah satu peran pramuka dalam mendidik karakter adalah menanamkan rasa takwa dalam diri peserta didik yang akan tampak dari kepribadian dan akhlak mereka sebagai generasi penerus bangsa. Kemudian yang keenam, menumbuhkan rasa Kemudian yang kelima, membentuk watak dan akhlak mulia masih berkaitan dengan poin sebelumnya. Dalam anggaran rumah tangga gerakan pramuka disebutkan bahwa semua kegiatan gerakan pramuka diarahkan untuk membina watak, kepribadian dan akhlak mulia para anggotanya. Kemudian yang keenam, menumbuhkan rasa percaya diri dan kebangsaan dengan kegiatan kepramukaan juga akan membantu menumbuhkan rasa percaya diri dan kebangsaan dalam diri pada generasi muda. Mereka tidak gentar berada di tengah-tengah kemajuan, peradaban, dan kepercayaan diri, membawa identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Dengan percaya diri ini, para generasi muda akan lebih berani berkarya dan maju menunjukkan dirinya kepada dunia. Yang ketujuh, meningkatkan keterampilan bekerja sama dengan kegiatan dalam kepramukaan didominasi oleh kerjasama sekelompok alih-alih bekerja sendiri. Hal ini tentu akan bermanfaat untuk mengasah dan meningkatkan keterampilan dalam bekerja sama. Kemudian yang kedelapan, meningkatkan rasa empati ketika peserta didik tidak terbiasa untuk bekerja sama, maka akan tumbuh pula rasa empati di diri mereka. Dengan rasa empati ini, mereka akan lebih bisa menempatkan diri di posisi yang tepat saat berhadapan dengan siapapun. Kemudian yang kesembilan, menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam pramuka. Terdapat dasar dharma pramuka, yaitu 10 sikap yang harus dimiliki oleh para anggota pramuka. Artinya, dasar dharma menjadi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh para anggota pramuka. Beberapa poin dalam dasar dharma pramuka adalah dapat dipercaya, suci dalam pikiran, suci dalam perkataan, suci dalam perbuatan. Kemudian yang ke-10, mengisi kemerdekaan dengan kegiatan bermanfaat. Akhir-akhir ini kita mungkin sedikit dibuat khawatir dengan perkembangan generasi muda yang semakin acuh tak acuh dengan kemajuan negara dan justru mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Itu tadi penjelasan dari saya. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.